Terima kasih masih setia di kajian Diary Muslimah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kali ini. Jadi seorang muslimah dia berhak untuk memilih siapa yang paling tepat untuk dijadikan sebagai suami atau sebagai pendamping hidupnya. Selain secara kriteria agama yang baik, akhlak yang baik, seorang perempuan tidak boleh menolak laki-laki yang emang menurut dia tidak sesuai dengan apa yang secara fisiknya mungkin dia tidak menyukainya. Sebagaimana peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah, yaitu sahabat Rasulullah bernama Sabit bin Qais. Sabit bin Qais digugat cerai oleh istrinya, padahal Sabit bin Qais disebut sebagai salah seorang sahabat yang menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Sabit bin Qais ini dia adalah khotib di zaman Rasulullah. Kalau Rasulullah mengadakan perjalanan keluar daerah di hari Jumat, Sabit bin Qais lah yang menggantikan Rasulullah untuk menyampaikan khotib di hari Jumat. Tapi kenapa istri Sabit bin Qais menggugat cerai Sabit bin Qais? Karena suatu ketika istri Sabit bin Qais sedang melakukan perjalanan dan dia melewati sekumpulan laki-laki yang sedang santai, yang sedang berbincang-bincang, mungkin sekumpulan sahabat Rasulullah SAW, dan dia membandingkan sekumpulan laki-laki ini dengan suaminya Sabit bin Qais, yaitu dia merasa suaminya Sabit bin Qais yang paling pendek, mohon maaf, yang paling hitam atau yang paling tidak tampan dibandingkan laki-laki yang dia temukan yang sedang berbincang-bincang, yang sedang bersantai. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa engkau menggugat cerai suamimu? Rasulullah, saya tidak pernah melihat cacat dalam agama suami saya, dan saya tidak pernah melihat cacat dalam akhlak suami saya. Yang saya khawatirkan, saya tidak bisa membalas kebaikan suami saya. Saya takut air susu dibalas dengan air tuba. Karena apa? Karena saya tidak cinta kepada Sabit bin Qais. Karena yaitu tadi, ternyata istrinya Sabit bin Qais dia tidak mempunyai rasa ketertarikan dengan fisiknya suaminya dia. Jadi ketika ada laki-laki yang datang melamar seorang wanita, bukan hanya sekedar dia banyak hafalannya, dia hafiz Quran. Karena kita mencari pasangan hidup bukan mencari imam sholat buat diri kita. Tentunya kita perhatikan juga bagaimana fisiknya, penampilannya, karena nanti akan mempengaruhi bagaimana kelanjutan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Meskipun kita sebagai umat Rasulullah dilarang menghina, dilarang merendahkan siapapun sahabat Rasulullah SAW, tapi kebetulan istrinya Sabit bin Qais secara kriterianya dia, suaminya tidak termasuk kriteria yang dia inginkan. Karena masing-masing orang relatif ya, pemirsa dari Muslimah, menilai penampilan seseorang. Jadi kebetulan istri Sabit bin Qais dia tidak menyukai laki-laki yang badannya pendek, yang kulitnya hitam. Mungkin ada sebagian dari muslimah yang senang kalau laki-lakinya suaminya kulitnya hitam, atau mungkin badannya pendek, mungkin berasa lebih minimalis, lebih bagaimana. Karena itu semuanya relatif, kembali ke masing-masing kita. Tapi Sabit bin Qais dia digugat cerai oleh istrinya, dan Rasulullah silakan, kalau engkau menggugat cerai, kembalikan maharnya Sabit bin Qais. Nah, jadi boleh seorang perempuan dia tidak menolak laki-laki yang menurut dia penampilannya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemudian selain kita memilih pasangan hidup atau suami bagi seorang muslimah dari segi agamanya, akhlaknya yang baik, kemudian secara fisiknya tentunya kita memilih pasangan suami yang mempunyai kemampuan secara finansial. Maksudnya apa? Karena laki-laki ini berkewajiban bertanggung jawab untuk urusan nafkah lahir ataupun batin seorang istri dan anak-anaknya. Maka seorang perempuan juga dia harus melihat apakah pasangan di hidupnya ini atau calonnya ini memiliki penghasilan atau tidak. Karena meskipun dia tidak mempunyai penghasilan yang tetap, karena tidak ada yang tetap di alam dunia ini, semuanya akan binasa. Minimal ini laki-laki punya usaha, punya keinginan yang kuat untuk bisa mencari nafkah, untuk bisa memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Karena jangan sampai juga kita memilih pasangan hidup itu kita lebih mementingkan secara hartanya atau secara keuangannya juga. Yang penting dia punya keinginan yang kuat untuk mencari nafkah. Dan yang keempat,
kriteria seorang muslimah mencari pasangan hidup, tentunya carilah pasangan hidup kita yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Karena bagaimanapun juga seorang suami di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-34 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, laki-laki itu adalah pemimpinnya bagi seorang wanita. Kenapa dia ditunjuk sebagai seorang pemimpin bagi kaum wanita? Karena ada dua faktor yang menyebabkan seorang laki-laki ini dia dijadikan qawwamuna 'alan nisa, pemimpinnya kaum wanita. Yang pertama, karena laki-laki diberikan kelebihan yaitu berupa kepemimpinan di atas seorang wanita. Dan yang kedua, laki-laki diberikan kelebihan untuk mencari nafkah atau untuk memberikan kebutuhan untuk seorang istrinya atau anak-anaknya. Jadi laki-laki, hendaklah kita mencari laki-laki yang mempunyai prinsip dalam hidupnya, mempunyai komitmen dalam hidupnya, yang dia orang yang tegas, orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan. Dan selain itu kita juga memilih kriteria calon pasangan hidup kita, cari laki-laki yang lemah lembut, yang akhlaknya baik. Yang lemah lembut di sini, bagaimana kita bisa melihat laki-laki ini, laki-laki yang lemah lembut? Lihat bagaimana sikapnya terhadap ibunya, terhadap adik perempuannya. Kalau seorang laki-laki dengan ibu kandungnya dia kasar, atau dengan adiknya dia kasar, ini akan menyebabkan dia akan melakukan istrinya pun dengan kasar, dan dia tidak bisa berlaku lemah lembut kepada istrinya. Jadi cari suami yang punya sifat lemah lembut, yang penyayang, karena ini menentukan bagaimana nanti perjalanan rumah tangga kita dengan suami kita. Kemudian juga saat kita menikah, kalaupun kita sulit untuk menentukan kriteria seorang suami yang seperti apa yang harus kita pilih, nah baginda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan sebuah solusi yang indah dalam sabda beliau yang mulia, yaitu sebuah hadis yang tentunya kita sangat pahami dalam memilih seorang calon suami ataupun seorang istri bagi laki-laki atau seorang suami bagi seorang wanita. Nah pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulannya dari yang saya sampaikan tadi, ketika kita memilih pasangan hidup, yang paling utama kita lihat adalah bagaimana agamanya, akhlaknya yang terutama, dan ada kecocokan kita, ada keinginan kita menyukai secara penampilannya atau secara penghasilannya, dan ini semua harus ada pada pasangan yang kita tetapkan untuk menjadi pasangan hidup kita. Nah, kita akan kembali lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Tentunya setelah yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah.